Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ahlan wa sahlan ka al-alim al-alama al-fadil guru urang sadayana Kyai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi kamantena waktu sinar kehormatan al-waktu wal fursah tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia, wabil khusus keluarga besar Masjid Jami Al-Wasi'ah, juga para kasepuhan, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan setempat, para ahli majelis ta'lim yang semuanya sangat dicintai, sangat dimuliakan, dan sangat didoakan. Semoga kita semua, khususnya yang hadir, yang tidak hadir juga didoakan. Semoga semua oleh Allah dijadikan ahli keselamatan dan ahli kebahagiaan, ahli keberuntungan, ahli kemuliaan di dunia dan di akhirat. Semoga melalui majelis yang agung ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah, kita semua diselamatkan dari segala musibah dan bala, dari segala fitnah dan penyakit dan wabah. Dan kita semua melalui majelis yang agung ini dikabul segala hajat kita yang baik di sisi Allah, dan umur kita dipanjangkan dan disehatkan, diafiahkan, dilimpahi rahmat dan keberkahan,
dilimpahi nikmat dan kebahagiaan, dilimpahi anugerah, dilimpahi segala kebaikan, dan kita disampaikan ke bulan Ramadan yang agung dan dikasih petunjuk dan kemampuan untuk bisa melaksanakan segala bentuk ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan kita semoga mendapatkan anugerah Ramadan, anugerah Lailatul Qadar. Para jamaah yang mulia, di penghujung acara yang agung ini, Buya tidak akan membahas panjang lebar ya, dan mohon maaf juga tadinya mengejar ke sini jam 11, berhubung ternyata Jakarta itu jauh ya, dari Jakarta dulu ya, lalu karena penutupan agak berbeda, jadi tidak bisa lebih di awal kan. Dan di sini jadwalnya jadwal terakhir, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Namun berbesar harapanlah kita bahwasanya dengan lamanya duduk dalam majelis ilmu dan majelis zikir, majelis doa, majelis sholawat, majelis memuji Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan lamanya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka di samping pahala yang melimpah, keberkahan juga melimpah, dan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni semuanya. Hanya sedikit yang akan Buya sampaikan mengenai peringatan diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana makna diisrokan dimi'rajkan sering Buya sampaikan, bukan sekedar diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau juga bukan sekedar dinaikkan ke langit sampai langit ke-7, lalu melintasi langit ke-7 sampai ke Arasy, sampai ke keratonnya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Makna Isra Mi'raj itu adalah perwujudan, pembuktian betapa sangat mencintainya Allah, sangat merindukannya Allah, sangat menyayanginya Allah, sangat meridhoinya Allah, khusus kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sangat mengunggulkannya Allah kepada segala sisi kebaikan dan ketinggian pangkat dan hebatnya anugerah dari Allah khusus kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga terjadi diundang oleh Allah. Yang diundang cuma satu, yang mengundang Zat yang Maha Esa, yang diundang makhluk yang esa. Artinya cuma satu ciptaan Allah yang diundang. Tidak ada nabi lain yang ikut diundang, tidak ada malaikat yang ikut diundang. Walaupun malaikat dilibatkan oleh Allah, para nabi ikut terlibat semuanya.
Tapi beda ranahnya. Para nabi ikut terlibat hanya sebagai pagar bagus. Jadi tim penyambutan di Masjidil Aqsa. 124.000 nabi itu keluar dari alam kubur, kan sudah pada wafat, keluar dari alam kubur, ingin ikut menyambut sang tetamu teragung. Masya Allah. Lalu di langit pertama sampai langit ketujuh, nabi-nabi yang punya kedudukan khusus bisa naik ke langit dan bisa hadir di langit itu kan tidak semua nabi, ya, cuma 7 nabi. Setiap langit itu ya, dipimpin, masya Allah, oleh satu rasul. Itu langit pertama Nabi Adam alaihissalatu wassalam, langit kedua Nabi Yahya alaihissalatu wassalam, langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, langit keempat Nabi siapa? Idris alaihissalatu wassalam, langit kelima Nabi Harun alaihissalatu wassalam, langit keenam Nabi Musa alaihissalatu wassalam, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun di langit kedua, waktu Nabi kita Mi'raj, Nabi Isa juga ada di langit kedua. Kenapa ada 2 Nabi? Karena Nabi Isa akan turun ke dunia nanti di kemudian hari. Tetap di langit itu yang memimpin satu, ya. Ketika Nabi naik ke langit, yang menyambut, masya Allah, bikin tim penyambutan juga beliau-beliau ini, menjadi pagar bagus semuanya. Malaikat juga jadi pagar bagus, masya Allah, malaikat. Sampai waktu Nabi naik eskalator dari bumi ke langit pertama, langit kedua, terus itu di samping eskalator dari langit bumi ke langit itu para malaikat sebelah kanan kiri, masya Allah, berbaris ke atas malaikat kanan kiri. Subhanallah. Itu sampai langit ketujuh begitu, sampai langit ketujuh begitu. Betapa, masya Allah, meriahnya acara pertemuan yang Allah bikin sengaja. Pertemuan antara hamba dengan Rabbnya, antara makhluk dengan Khaliknya. Yang dipertemukan oleh Allah cuma satu, hanya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna diisrokan dan dimi'rajkan, sehingga semua ciptaan Allah ketika Nabi kita diisrokan, dimi'rajkan, semua ciptaan Allah itu melihat buktinya. Melihat apa? Bukti. Kan ada hanya melalui wahyu tentang keagungan Nabi kita itu sudah diwahyukan oleh Allah kepada para rasul. Keagungan kita saja umatnya sudah diwahyukan oleh Allah kepada para rasul, hingga kita mendengar dalam banyak riwayat hadis Nabi Musa saja sampai nangis kepada Allah ingin menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mendengar dari wahyu. Nabi Isa sampai goalnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena mendengar dari wahyu, ya. Nabi Khadir alaihissalatu wassalam, guru Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mendengar kan dari wahyu, sehingga gol juga beliau menjadi umat baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini wahyu, keunggulan Nabi akhir zaman itu sudah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, padahal nabinya belum dohir secara jasmani di muka bumi ini, hanya dalam alam ruhani, kan? Diberitakan oleh Allah, semua yakin akan keagungan dan keunggulan Nabi akhir zaman ini.
tapi wujudnya kan belum kelihatan, ya kan? Para nabi, para rasul, wujudnya seperti apa diagungkannya oleh Allah. Maka dibuktikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah melalui diisrakan di mi'rajkan. Maka diisrakan di mi'rajkan itu salah satu hikmahnya adalah ya, Allah menghendaki mempertontonkan dan memperlihatkan ke seluruh ciptaannya tentang ya, keunggulan dan ketinggian pangkatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Otomatis semua melihatnya. Siapa yang diundang malam itu? Pernahkah ada nabi dan rasul dan malaikat yang diundang oleh Allah? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Masya Allah. Tanpa permintaan dari nabi. Ingin melihat zat Allah, tapi Allah mengundang dan memperlihatkan mata Nabi yang agung kepada Nabi, memperdengarkan telinga Nabi yang agung kepada firman-Nya, menjelajahkan Nabi dengan rohani dan jasmani hidup-hidup, bukan dalam mimpi, ke semua alam-alam yang agung, sampai ke alam semua malaikat dan para nabi, para rasul boro-boro bisa masuk, tahu pun tidak. Subhanallah. Coba bayangkan oleh kita, apakah Nabi pernah mengusulkan permohonan? Kita tidak pernah dengar. Apakah Nabi pernah kita dengar berusaha berjuang ingin melihat zat Allah, ingin menjelajahi alam semesta sampai ke arasnya Allah, sampai ke alam akhirat juga dikunjungi, ke surga dikunjungi, ke neraka dilihat? Surga, ya, surga itu adanya di alam akhirat. Manusia bangsa jin ingin masuk ke alam akhirat itu harus nanti kiamat, lewat alam kubur dulu, setelah kiamat baru masuk ke alam akhirat. Dan proses dulu untuk bisa masuk surga. Rasulullah SAW sudah masuk surga, sehingga segala yang Nabi beritakan tentang alam langit, tentang alam gaib, tentang aras, tentang Masya Allah ya, surga, tentang neraka, hadis Nabi itu hadisnya orang yang melihat, bukan hadisnya orang yang mendengar. Kalau para nabi, para rasul ketika mengutarakan hadisnya kepada sahabat-sahabatnya, itu hadis orang yang mendengar. Tapi Nabi kita bukan, hadis orang yang melihat. Paham tidak? Ya, paham tidak? Maka segala wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang sifatan surga, tentang sifatan neraka, tentang warna-warni nikmat, tentang warna-warni azab dan sebagainya, Nabi itu langsung melihat. Ya, Allah. Bagaimana cerita tentang surga dalam Quran? Nabi itu melihat. Bukan sekedar wahyu dari malaikat. Kalau seluruh rasul wahyu saja. Jadi ceritanya cerita orang yang mendengar. Kalau Nabi kita cerita orang yang melihat, menyaksikan. Itu akan beda. Akan beda. Paham? Maka tidak ada berita dari Nabi yang sangat mendetail dalam sifatan alam gaib kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi yang lain rata-rata kalau menceritakan tentang alam gaib cuma rumus saja, ya. Tapi Nabi kita diceritakan mendetail begini. Subhanallah. Kenapa? Menyaksikan Allah. Itulah salah satu hikmah Nabi kita diisrokan dan dimi'rajkan. Ini bukti, ya, sangat mencintainya Allah, sangat mengunggulkannya Allah dan merindukannya Allah kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dikasih pangkat kalimullah, bisa mendengar firman Allah, tapi itu adalah tuntutan Nabi Musa, permohonan Nabi Musa, doa Nabi Musa siang dan malam.
berjuang terus dengan berbagai cara ingin sampai bisa kepada pangkat bisa mendengar firman Allah. Lalu apa? Allah kasih syarat, harus pertapa dulu 30 malam di Gunung Tursina, tidak boleh pakai sendal. Nabi Musa kan ditegur oleh Allah ketika mau naik Gunung Tursina pakai sendal, beliau, Musa, buka kedua sendalmu, ya, tidak boleh pakai sendal. Allah sampai banyak syarat-syaratnya, sampai harus pertapanya, uzlahnya sendirian selama berapa malam? 30 malam. Begitu sampai 30 malam dikira udah selesai, ditambah lagi oleh Allah, harus ditambah 10 malam lagi. Akhirnya jadi berapa? Jadi 40 malam. Masya Allah. Sudah begitu baru dikasih makom kalimullah, pangkat kalimullah. Apa? Dibuka hijab, penghalang dari telinga Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, penghalang, ya, sehingga bisa mendengar ketika dibuka hijabnya, mendengar firman Allah yang maha terdahulu. Ditutup lagi oleh Allah, gak lama langsung ditutup lagi oleh Allah, ya, sehingga Nabi Musa gak mau mendengar lagi suara, ya, gak enak karena sudah mendengar, Masya Allah, firman Allah, ya, yang tidak ada suaranya. Allah itu kan berfirman tidak bersuara, tidak ada suaranya, kenikmatan, kelezatan yang tiada bandingannya. Nah, setelah itu Nabi Musa begitu, ya, mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa, ya. Ini melebihi kenikmatan surga. Mendengar firman Allah itu, dikasih kepangkatan yang tinggi. Nabi Musa, beliau menginginkan derajat yang lebih dari itu. Apa? Ingin bisa melihat zat Allah. Itu setelah mendapatkan pangkat kalimullah. Ternyata tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diizinkan oleh Allah. Masya Allah. Nabi kita tidak pernah mendengar kita bahwa Nabi kita meminta, tidak pernah mendengar ada syarat dari Allah harus pertapa dulu. Enggak. Kejadian Isra Mi'raj itu kejadian yang mendadak, tiba-tiba. Tentang Isra, nama An-Nabiyyu Id, kan begitu kan? Bahaya nama. Apa artinya id? Id itu yang menunjukkan kepada menggertak kejadian yang langsung tiba-tiba. Nabi sedang tidur di rumahnya, kan? Nabi sedang tidur di rumah Ummi Hani menurut sebagian riwayat, menurut sebagian riwayat lagi di kampung Syib Ali, dia tidur. Masya Allah. Tiba-tiba, gitu kan, datang malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Masya Allah, betul-betul tiba-tiba. Artinya tidak ada berita dari awal, tidak ada. Ini betul-betul tiba-tiba menggertak. Istilah sekarang apa? Door prize, surprise namanya, atau surprise, apa yang kumadinya? Istilah kita surprise. Subhanallah, bayangkan surprise, langsung dijemput, Masya Allah, langsung didampingi, disambut oleh para nabi di Masjidil Aqsa. Masya Allah, diadakan sholat berjamaah. Ini sebelum ada sholat yang 5 waktu, ya. Sholat berjamaah, Nabi kita dijadikan imam, langsung naikkan ke langit, disambut lagi pertama sampai ke 7. Masya Allah, perjalanan yang sangat jauh, dijelajahkan ke semua alam.
alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam nasut, semuanya dilintasi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, semua alam yang didatangi Nabi bahagia semua, menjadi mulia semua. Semua ahli alam yang ada di tiap-tiap alam bahagia semua, malaikat semua bahagia. Pokoknya meriahnya malam itu sudah tidak akan terbayangkan. Di kalangan malaikat, di kalangan para nabi, di kalangan arwah-arwah suci, pokoknya tidak pernah ada kejadian yang sehebat itu. Geger alam semesta waktu Nabi kita di Isra dan Mi'raj. Allah, bayangkan oleh kita betapa agungnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Baru semua tahu, baru semua tahu. Ternyata, kan? Ternyata hanya beliaulah satu-satunya ciptaan Allah yang paling dicintai oleh Allah. Semua sadar, semua jadi menciut semuanya di hadapan pangkat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jadi apa? Menciut semuanya. Ini yang dikatakan oleh Imam Busiri dalam qasidah burdahnya, khafadta kulla maqamin bil idhafati id nudita bir raf'i mithlal mufradil alami. Khafadta kulla maqamin, dan engkau menjadikan di bawah semua pangkat makhluk. Kau jadikan semuanya di bawah, jadi menciut semuanya. Dan ketika dibandingkan derajat semua makhluk kepada derajat engkau, yaitu tatkala engkau diundang, dipanggil oleh Rabbul Alamin. Masya Allah. Khafadta kulla maqamin bil idhafati idnudita bir raf'i. Dan kau diseru oleh Rabbul Alamin agar naik untuk dipertemukan oleh Allah kepada Allah, untuk diperlihatkan oleh Allah kepada zat Allah, untuk diperdengarkan oleh Allah kepada firman Allah, dan untuk menerima berbagai anugerah dari Allah yang semua makhluk tidak ada yang tahu apa anugerah itu. Menerima keilmuan, menerima pokoknya apa sih, nggak ada yang tahu. Yang dikasih tahu, ya, yakni yang dibuka oleh Nabi itu kan sedikit, ya, tentang sholat, tentang apa, pengangkatan pangkat dari Allah kepada Nabi kita jadi Habibullah, Nabi kita jadi ini langsung dari Allah, inaugurasinya, ya, langsung dari Allah, pengesahannya, pernyataannya di alam itu, di tempat itu. Yang lainnya dirahasiakan, ya. Antara kekasih dan kekasihnya, antara kekasih dan kekasihnya. Allah. Masya Allah, bikin bengong semua, Masya Allah. Wa khuzda kulla maqamin ghaira mustarqin wa juzda kulla fakharin, ya, ghairu mustarqin wa juzda kulla maqamin ghairu muzdahan. Ya, kau meraih segenap keagungan, kau raih tanpa ada yang menyaingi. Wa juzda kulla maqamin ghairu muzdahan. Kau lewati semuanya, seluruh martabat dan seluruh pangkat yang agung, lewati semua, dilewati, kan? Ditinggal jauh oleh engkau, kan? Ghairu muzdahami, tanpa ada yang, artinya ya samalah, tanpa ada yang menyaingi, ya, gak ada yang menyaingi.
Itulah baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kejadian Isra Mi'raj itu kata Imam Busiri, kan? Apa? Wa man huwal ayatul kubra limu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma limu. Ini merupakan tanda terbesar. Ini merupakan tanda terbesar. Nah, kan gak ada pangkat tertinggi kecuali, ya, kecuali makhluk bisa bertemu dengan Khalik. Kalau bisa dekat aja kepada Allah sudah hebat. Para wali bisa dekat, para nabi bisa dekat, para rasul bisa dekat. Hanya ma'rifat hatinya saja udah hebat. Udah punya mukjizat, udah punya kasyaf, mustajab doa, punya karomah para wali. Udah hebat itu. Padahal baru dekat aja. Bagaimana kalau dengan bertemu? Hah? Maka pangkat makhluk yang mana yang bisa menyaingi Nabi? Maka ulama mengatakan kalau Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un artinya tidak ada perkara, ya, yang bisa membandingi Allah, yang bisa menyamai Allah. Maka Nabi kita juga ketika diisrokan, dimirajkan, agar semua tahu bahwa laisa kamitslihi khalqun sama. Tidak ada makhluk Allah yang bisa membandingi baginda Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka kita perlu mengadakan acara seperti ini. Untuk apa? Di samping untuk tahu, agar bertambah keyakinan, bertambah kecintaan, bertambah penghormatan, juga agar kita, kan, merasa bangga dan bahagia dipilih oleh Allah menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ya Raja Bante syukuran orang jadi umat Nabi. Temongkeun ka batur. Temongkeun ketika umat Nabi Adam berbangga-bangga menjadi umat Nabi Adam. Ketika umat Nabi Musa berbangga-bangga jadi umat Kangjeng Nabi Musa. Ketika umat Nabi Isa berbangga-bangga menjadi umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya wallahi demi Allah, di alam semesta ini dan tidak ada umat yang paling beruntung kecuali umat Kangjeng Nabi Muhammad. Syukuran ayo, bukan naon. Yang ada usaha di pasar gitu, abdi teh gitu kan, ayo syukuran. Masjid domba, masjid sapi kayaknya, sayuran sebagainya, pasar gitu kan, ayo sina taruang sadaya naon ieu teh syukuran abdi jadi umat Kangjeng Nabi. Aduh, geuningan para nabi Musa geus kepantar Nabi Musa, Nabi Isa palai di umat Nabi urang abdi mah teu kantos pesen. Abdi mah ku Allah teh ujug-ujug, abdi teh geuningan diciptakeun ku Allah, ditakdirkeun ku Allah, jual ujug-ujug janten umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi bade syukuran gitu kan. Tak kitu jah. Muludan syukuran, rajaban syukuran, urang teu keur berbangga-bangga. Sing nyaho ini mah dongeng yakin. Dongeng sirawing mah ngawadul. Film anu kumaraneh sok dilalajoan, film itu film ieu ngawadul. Mun maneh resep kanu kitu teh resep kana ngawadul. Jadi maneh jadi tukang ngawadul. Dabungan resep karena carita wadul. Resep ngadengekeun karena dongeng wadul. Resep ningali karena film wadul. Film-film rata-rata wadul. Dongengna wadul. Kareta komik wadul. Ya cerpen wadul. Palingan si lain jadi tukang ngawadul. Da si lain masa kok gue sabau beuting gawe teh resep kana ai dibawa dongeng nu yakin, nu nyata, nu agung, si lain mah kalakan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa
wa ala alihi washabbihi, kan? Demi mendengar film yang wadul, demi mendengar dongeng yang wadul, rela saya beli TV-nya, beli radionya, beli HP-nya, bayar listriknya, bayar kuotanya, menyita waktu demi nonton yang wadul, demi mendengar cerita wadul. Kenapa demi mendengar cerita yang nyata, yang yakin, yang agung, kalian tidak rela menyisihkan waktu, menyisihkan dana, menyisihkan tenaga demi mendengarkan cerita yang nyata, yang agung? Malah kamu sampai-sampai ikut kepada pendapat orang yang sangat belegu, sebelegu-beleguknya, yang menganggap bid'ah acara peringatan Isra Mi'raj. Padahal peringatan Isra Mi'raj mendengarkan cerita yang nyata, yang agung, tapi kamu sendiri malah senang nonton wadul, senang mendengar cerita wadul, membayar listriknya, membayar kuotanya, malah TV-nya juga sampai sekarang belum lunas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan aneh, kan aneh. Makanya kalau ada yang mempertanyakan mana dalilnya harus mengadakan peringatan Isra Mi'raj, Aisyah kehet, gitu atau kurang diberi melotot mengesan, ada pantas pan deket pasar Caringin mah, gitu kan, ada pantas ala preman seperti gitu kan, Aisyah kehet, Aisyah tara nonton film wadul, Aisyah tara ngadengikeun carita wadul. Film itu, film itu ngegenggeng TV teh dibayar usia listrikna, dibayar sia TV-na, dibayar HP-na, dibayar kuotana, mita pikiran sia, mita perasaan sia, mita waktu sia, umur sia teh malila di alam dunia teh modar sia, hirup dipakai gitu sia teu asa eta teh teu asa rugi sia mah kitu teh. Teu pernah sia nanyakeun kalakuan kitu teh mana Quran mana hadis na sia. Nah ini nyaritakeun Nabi sia sorangan. Bari bener agungna teh ceritana teh rek ngadengikeun dongeng Nabi di Isra, dongeng Nabi di Mi'raj, dongeng Nabi dilahirkeun, dongeng Nabi Pak Nabi sia kehet. Aisyah beleguk-beleguk teh goblok. Aisyah beak ku sorangan. Derek Aisyah maka jeung nanyakeun hadis, nanyakeun Quran. Aisyah goblok-goblok teuing. Mun beak ku sorangan sia goblok teh. Banyak kudu nanyakeun hadis sia ge teu pernah nanyakeun hadis nonton film sia, bari ngawadul sia. Kehet sia. Kudu kitu teh, ameh rada kaharti euy. Tang bake di hadis ada kaharti nu kieu. Urang pasal ge nyahoeun. Bener teu? Ke hadis Isra Mi'raj itu udah dongengkeun teh naon bohong atawa nyata, hina apa aku tak gitu. Saha nu didongengkeun teh Nabi sorangan lain Nabi batur, eta nu ditonton film saha euy mau gitu. Malah didongeng teh Islam ge lain, Muslim ge lain, bener teu? Nanyakeun maneh kana hadisna, sugan diteangan hadis nonton film bari ngawadul. Nah catet kitu we dalil mulu dari rajaban mah nya tong di hadisan tong di ieu ada eta mah sabenerna mah dina kahirupan nyata ge geus karanapan ku sararea ya. Ngan jelema teh geuningan ari cileuk mah dibatur sok katingali siga bal beliter euy. Katingali ai cileuk sorangan segede leunca boleh teh katingali. Nanti batu juga segede bal beliter. Tak gitu. Nah, naon sababna? Bongan ngaguruna gitu kan, ka jelema, ka ustad, ke anu beleguk di bodoh sarua, si atuh salah milih guru hirup teh kitu kan ngaji berkenu beleguk sia mah jadi we sia super beleguk teh teh. Nah kitu. Eces teh. Oh, geus eces mah geus urang tutup ku doa. Ya ngeus geus eces mah urang balik ya. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, barokah, jadi sebab hidayah, dan jadi sebab dikabul doa kita ya. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah.
sini ya segala hajat-hajat cita-cita yang baik dikabul oleh Allah. Yang punya penyakit disembuhkan dari penyakit, yang punya kesulitan dilancarkan, yang punya stres galau dicabut diganti dengan kebahagiaan, yang punya hutang dilunasi hutangnya, ya, yang belum punya jodoh nanti dikasih jodoh yang bagus, yang belum punya anak dikasih anak yang soleh-soleh, ya, yang mau naik pangkat dinaikkan pangkatnya oleh Allah Ta'ala. Bijahin Nabi SAW ila hadratin Nabi SAW syuruh billahi lahul Fatihah. Amin. Sekian bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.